Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, NPM 422006 dari Prodi Biologi dengan dosen pengampu Ibu Reni Dwi Riastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang meristem afikal dan meristem interkalar. Baiklah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang meristem afikal dan meristem interkalar, perlu diketahui pengertian dari meristem adalah jaringan tanaman yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Pada jaringan meristem, sel-sel terus membelah secara otomatis dan menyebabkan tanaman tumbuh. Di sini meristem terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer berasal dari kelanjutan aktivitas sel-sel embrional atau lembaga sebagai pertumbuhan primer tumbuhan. Sedangkan meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari jaringan permanen yang telah mengalami diferensiasi. Misalnya, kambium gabus tumbuhan dikotil dan kambium vaskuler. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meristem afikal. Dapat Anda lihat, ini adalah gambaran dari meristem afikal. Selanjutnya, pengertian dari meristem afikal. Meristem afikal adalah meristem jaringan yang letaknya di bagian ujung dan bagian batang tumbuhan. Meristem ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambah panjangnya akar dan batang tumbuhan sesuai dengan salah satu ciri-ciri jaringan meristem. Selanjutnya adalah fungsi dari jaringan meristem apikal. Secara umum, fungsi dari jaringan meristem ini adalah sebagai jaringan penyokong tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tumbuh ke atas dan meninggi, dan juga membesar. Namun, pada jaringan tertentu, meristem ini memiliki fungsi masing-masing yang lebih spesifik, seperti pada jaringan yang menyokong tumbuhan yang tumbuh ke atas pada batang dan memanjang pada akar. Yang selanjutnya adalah letak meristem afikal. Meristem apikal terletak di bagian pucuk dan di ujung akar. Macam-macam meristem afikal. Yang pertama adalah meristem apeks pucuk. Apeks pucuk adalah bagian tepat di atas promordium daun yang paling muda, yang bersifat meristematis. Bentuk apeks pucuk dari arah memanjang pada umumnya sedikit cembung dan dapat berubah-ubah. Berbagai bentuk meristem apeks pucuk pada berbagai kelompok tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pteridophyta. Pada Pteridophyta terdapat sebuah atau beberapa sel pemula yang dapat dibedakan dengan mudah dari sel di sekelilingnya, disebut sel apeks. Sel apeks membelah sedemikian rupa sehingga sel baru dibentuk di semua sisinya, kecuali permukaan luarnya. Pada paku sel apeks berisi 4, namun pada beberapa paku air seperti Salvina dan Azolla hanya ditemukan 3 sisi. Pada paku biasa, sel dibentuk pada 3 sisi, sedangkan pada paku Salvina dan Azolla ada 2 sisi. Selanjutnya adalah Gymnospermae. Semua Gymnospermae bercirikan arah bidang membelah sel di permukaan apeks pucuk yang antiklinal dan periklinal, disebut meristem permukaan. Ciri lainnya adalah adanya sel induk sentral, karena di tengah apeks terdapat sel yang lebih besar dan sering berdinding cukup tebal. Yang selanjutnya adalah Angiospermae. Pada tahun 1986, Heston mengemukakan teori histogenya. Menurut teori itu, dapat dibedakan 3 daerah di apeks pucuk Angiospermae. Yang pertama adalah daerah paling luas atau dermatogen. Yang kedua, daerah tengah atau sentral yang disebut pleorom. Dan yang terakhir adalah suatu daerah silindris di antara dermatogen dan pleorom yang tebalnya beberapa sel disebut phloem. Yang selanjutnya adalah apeks reproduktif. Apeks reproduktif yang menghasilkan bunga dan brakte biasanya berkembang dari apeks vegetatif, yakni menghasilkan daun dan tunas vegetatif. Fungsi apeks vegetatif adalah menghasilkan pertumbuhan sumbu dalam arah panjang. Yang kedua adalah fungsi apeks produktif adalah membentuk daerah meristematik yang lebih luas. Tempat berkembangnya berbagai bagian bunga, perubahan dari apeks,
vegetatif menjadi apeks produktif berlangsung secara bertahap yang dapat ditunjukkan secara morfologi dan didasari perubahan fisiologi. Baiklah, yang selanjutnya adalah apeks akar. Pada embrio biji hanya terdapat promistem akar atau kadang-kadang radikula embrionik di dasar hipokotil. Hanya setelah biji berkecambah dapat dilihat organisasi sel dalam promeristem. Pada beberapa Pteridophyta seperti Equesterum, seluruh akar berkembang sebagai hasil pembelahan satu sel. Pada beberapa paku lain seperti Maraticae terdapat beberapa sel pemula. Jika hanya ada satu sel apeks, sel itu tetrahedral, membelah sedemikian rupa sehingga menambah sel di ketiga sisi atasnya dan arah tudung akar dari dasar sel. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari meristem afikal. Yang pertama, bentuk dan ukuran sel penyusunnya sama dan dinding selnya tipis. Yang kedua, selnya penuh dengan protoplasma. Yang ketiga, isi sel tidak mengandung zat makanan. Yang keempat, sel muda dan berukuran kecil. Dan yang kelima, letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Baiklah, yang selanjutnya adalah meristem interkalar. Di sini saya akan memperlihatkan gambar dari meristem interkalar. Dapat teman-teman lihat, ini adalah gambar dari meristem interkalar. Selanjutnya, pengertian meristem interkalar. Meristem interkalar adalah turunan dari meristem apeks yang sewaktu-waktu tumbuh sedang tumbuh dipisahkan dari apeks oleh daerah sel yang lebih dewasa. Pada batang yang memiliki meristem interkalar, daerah buku akan menjadi dewasa lebih awal dan meristem interkalar terdapat di dalam ruang. Meristem interkalar, jaringan muda ini terletak di antara jaringan dewasa. Interkalar berada di antara bagian-bagian dari alat-alat tumbuhan, misalnya meristem pada pangkal ruas rumput-rumputan, tebu, dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri struktur meristem interkalar. Di sini ciri-cirinya hampir sama dengan meristem afikal, yaitu bentuk dan ukuran sel penyusunnya sama. Yang kedua, dinding sel tipis. Yang ketiga, selnya penuh dengan protoplasma. Yang keempat, isi sel tidak mengandung zat makanan. Yang terakhir adalah sel muda dan berukuran kecil. Yang selanjutnya adalah letak dari meristem interkalar. Meristem interkalar, letak jaringan meristem ini terdapat di antara ruas-ruas batang maupun dua jaringan dewasa lainnya. Karena itu, jaringan ini sering disebut sebagai jaringan meristematik. Antara serupa dengan meristematik sebelumnya, jaringan interkalar juga berasal dari meristematik primer. Baiklah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari meristem interkalar. Ciri-ciri meristem interkalar ada 3, yaitu terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Yang kedua, dapat ditemukan pada daerah sekitar pangkal internodus atau sekitar pangkal daun. Yang selanjutnya, tidak semua tumbuhan memiliki meristem interkalar. Hanya dapat ditemukan pada sebagian besar tumbuhan monokotil, khususnya rumput-rumputan seperti bambu, tebu, padi, dan tanaman lainnya. Yang selanjutnya adalah hasil dari aktivitas meristem interkalar. Meristem interkalar aktivitasnya akan menyebabkan pertambahan panjang dan diameter ruas batang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.